Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati, NIM 195112412020 dari Prodi Pendidikan Teknik Boga A1 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan jurnal yang berjudul Karakteristik Fisik, Tekstur, dan Sensorik dari Muffin Bebas Gluten yang berbahan kacang-kacangan yang diperkaya dengan tepung beras berlilin atau yang dapat disebut dengan tepung beras ketan yang ditulis oleh Du Yung Jung dan Hyung Jung Chung. Untuk latar belakangnya yaitu membuat produk muffin bebas gluten. Pada awalnya dirancang untuk orang-orang yang didiagnosis penyakit selilak. Penyakit selilak adalah penyakit autoimun yang terjadi akibat mengonsumsi gluten terlalu banyak. Pada penyakit selilak dapat merusak lapisan usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi atau yang disebut malabsorpsi nutrisi. Pasien selilak memiliki gejala seperti diare kronis dan perut kembung. Dengan keadaan tersebut, penulis membuat produk bebas gluten menggunakan tepung komposit dari kacang-kacangan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Minat masyarakat pada produk bebas gluten juga meningkat untuk meminimalkan konsumsi gandum dalam makanan, karena telah banyak manfaat kesehatan. Nah, muffin bebas gluten ini dapat berfungsi sebagai metode yang berguna untuk memperbaiki nutrisi pada orang yang tidak toleran dengan gluten, sehingga masyarakat yang tidak bisa mengonsumsi gluten dapat mengonsumsi produk yang serupa dengan bahan dasar yang berbeda. Untuk bahannya menggunakan tepung kacang hijau, tepung kacang tunggak, tepung beras ketan, dan tepung gandum sebagai perbandingan untuk mengontrol karakteristik muffin. Bahan lainnya untuk membuat muffin ada mentega, baking powder, gula, susu, telur, dan garam. Metode penelitiannya menggunakan analisis statis, yaitu analisis ANOVA satu arah dan analisis uji jarak berganda Duchan. Hasil dan diskusi yang pertama itu ada kandungan amilosa dan viskositas tepung. Tepung terigu menunjukkan kandungan amilosa tertinggi yaitu 24,3%, sedangkan kandungan amilosa pada campuran tepung tunggak dan tepung beras ketan antara 6,1 sampai 9,6%. Penggunaan tepung campuran kacang-kacangan dan tepung beras ketan sangat menurunkan kandungan amilosa pada kandungan tepung terigu yaitu 45% dan kandungan amilosa pada pati beras ketan 2%. Nah, suhu tempel tepung kacang-kacangan dan tepung beras ketan itu lebih rendah daripada tepung terigu, karena kristalinsasi tepung terigu 35% lebih tinggi daripada tepung beras ketan, yaitu antara 18,5 sampai 23,8%. Campuran tepung kacang hijau menunjukkan viskositas yang jauh lebih rendah daripada campuran tepung kacang tunggak dan tepung beras ketan. Kandungan amilosa dalam kacang tunggak yaitu antara 25,8% hingga 33%. Dan jauh lebih tinggi daripada kacang hijau yaitu antara 33 sampai 45,3%. Kandungan amilosa tepung kacang hijau lebih rendah daripada tepung kacang tunggak. Nah, yang kedua ada sifat gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan peristiwa perkembangan granula pati yang mulanya bersifat balik. Jika dipanaskan terus-menerus hingga mencapai suhu tertentu, pengembangan granula pati akan bersifat tidak balik dan akan terjadi penurunan struktur granula. Proses gelatinisasi tersebut karena kerusakan ikatan hidrogen yang berfungsi untuk mempertahankan struktur dan integritas granula pati. Nah, untuk gelatinisasi tepung terigu secara signifikan lebih rendah daripada campuran yang menggunakan tepung kacang-kacangan dan tepung beras ketan. Perbedaan gelatinisasi disebabkan oleh struktur pati dan kandungan protein. Ada juga entalpi gelatinisasi. Entalpi gelatinisasi adalah properti pati dalam tepung dan mencerminkan jumlah keseluruhan kristalisasi pati. Yang ketiga ada komposisi dan karakteristik fisik dari muffin. Muffin berbahan dasar kacang-kacangan memiliki kadar air yang sedikit daripada muffin kontrol yang menggunakan tepung terigu. Gambar A itu merupakan muffin kontrol yang terbuat dari tepung terigu. Pada muffin kontrol menunjukkan struktur jaringan yang lebih stabil dengan sel gas yang homogen. Gambar B menunjukkan muffin yang terbuat dari campuran tepung kacang hijau jenis Sohyun dan tepung beras ketan dengan perbandingan 1:1. Gambar C merupakan muffin yang terbuat dari tepung kacang hijau jenis Dahyun dengan campuran tepung beras ketan dan tepung terigu. Sedangkan gambar D merupakan muffin yang terbuat dari kacang hijau jenis Jangan dengan campuran tepung beras dan tepung terigu. Gambar E merupakan muffin yang terbuat dari campuran kacang tunggak jenis Sewon dengan campuran tepung beras ketan dan tepung terigu.
Gambar game merupakan muffin yang terbuat dari tepung kacang tunggak jenis okdang dengan campuran tepung beras ketan dan tepung terigu. Nah, dapat dilihat dari gambar, muffin kontrol menunjukkan struktur jaringan yang lebih stabil dengan sel yang homogen. Sedangkan muffin yang terbuat dengan campuran tepung kacang-kacangan dan tepung beras ketan menunjukkan pembentukan rongga dengan gelembung udara yang tidak sama dan jumlah gelembung udara yang lebih rendah dibandingkan tepung muffin kontrol. Pembentukan rongga dengan sel yang tidak sama itu karena berkurangnya kandungan gluten. Muffin campuran tepung beras ketan dan tepung kacang tunggak mengandung sel udara yang jauh lebih relatif banyak dari muffin dari tepung kacang hijau dan memiliki struktur yang lebih kenyal dan ringan dibandingkan muffin kontrol. Perbedaan warna muffin ini dikaitkan dengan warna asli yang diberikan oleh pigmen individu dan warna yang berkembang selama pemanggangan. Perbedaan warna muffin ini dikaitkan dengan warna asli yang diberikan oleh pigmen individu dan warna yang berkembang selama pemanggangan. Perbedaan kemerahan dan kekuningan antara muffin yang mengandung bahan kacang hijau dan kacang tunggak juga terkait dengan perbedaan warna asli kedua varietas yang digunakan dalam penelitian ini. Tinggi dan volume muffin kontrol masing-masing adalah 4,8 cm dan 125 mili. Sedangkan penurunan umum dalam tinggi dan volume terjadi ketika muffin dibuat dengan campuran tepung beras ketan. Penurunan volume terjadi karena tidak adanya gluten dalam campuran muffin tepung beras ketan. Yang selanjutnya ada karakteristik tekstur dan sensorik pada muffin. Dari tabel keempat dapat disimpulkan bahwa tekstur muffin kontrol berbeda nyata dengan tekstur muffin yang terbuat dari tepung kacang-kacangan. Kekerasan yang paling rendah pada muffin kontrol yaitu 174,6 gram, sedangkan kekerasan bahan yang mengandung kacang-kacangan berkisar antara 440,5 sampai 663 gram yang secara signifikan lebih tinggi daripada muffin kontrol. Pengerasan pada muffin yang mengandung kacang-kacangan dapat dikaitkan dengan penurunan kandungan gluten, gandum, dan kapasitas penyerapan yang lebih besar, karena kandungan protein dan seratnya lebih besar, yang mengakibatkan penurunan struktur jaringan pembentukan gluten dan kemampuan muffin yang rendah untuk menutupi udara sehingga menghasilkan struktur yang lebih padat. Di antara jenis kacang-kacangan, kacang tunggak menghasilkan kekerasan yang lebih besar dalam muffin daripada kacang hijau. Kacang tunggak mengandung kandungan protein yang lebih besar daripada kacang hijau. Selain itu, kandungan amilosa kacang tunggak lebih rendah dibandingkan dengan kacang hijau, sehingga dapat meningkatkan kekerasan. Semakin tinggi kekenyalan dan kepaduan dalam muffin kontrol mencerminkan volume spesifik yang lebih tinggi dan struktur yang lebih aresi, karena protein gluten dapat menghasilkan jaringan gluten yang lebih kuat dan lebih teratur. Sifat kekenyalan dan kepaduan yang lebih sedikit rendah dalam muffin yang mengandung tepung kacang-kacangan dapat dikaitkan ketidakhomogenan campuran tepung. Yang selanjutnya ada karakteristik sensorik muffin. Karakteristik sensorik dari muffin bebas gluten yang mengandung tepung kacang-kacangan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam skor preferensi warna menurut panel yang diamati. Meskipun muffin yang mengandung tepung kacang-kacangan memiliki volume yang rendah dan kekerasan tekstur yang lebih tinggi, panelis menilai dengan skor tekstur yang lebih tinggi daripada muffin kontrol. Muffin yang mengandung tepung kacang tunggak, muffin yang terbuat dengan kacang tunggak jenis okdang cultivar paling disukai oleh panelis dengan skor warna, rasa, dan tekstur dan penerimaan keseluruhan yang lebih tinggi. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu penggabungan tepung kacang-kacangan dan tepung beras ketan untuk mengembangkan muffin sangat mempengaruhi sifat warna, volume, tekstur, dan sensorik dari muffin. Namun, muffin yang mengandung tepung kacang tunggak menunjukkan kualitas yang lebih baik daripada muffin yang menggunakan tepung kacang hijau, karena kualitas sensoriknya mendekati kualitas sensorik pada muffin kontrol. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.